Oke, Sandy, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan usaha kami. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Riangga Sabtagus, dan teman saya, Bimo Kuncoro, dan ada Sandi Triwijaya. Ini perusahaan kami bernama Greatmood, Food Tasty Mood. Oke. Kami menyediakan tentang ini logo dari kelompok kami, logo dari usaha kami. Ada di perusahaan kami. Oke, lanjut. Lanjut. Ini visi dan misi bisnis Greatmood. Visi kami menjadi perusahaan kuliner terpercaya dan terjamin kualitas dan kehigienisan produk makanan, serta kami mempunyai akses dan jaringan pemesanan di dalam dan luar sekolah. Untuk misi kami selalu berinovasi dalam membuat produk baru tanpa mengesampingkan kualitas, selalu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru. Selalu memberikan kualitas yang terbaik untuk makanan dan minuman agar konsumen merasa puas. Menjalin kerjasama dengan berbagai rekan usaha untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Itu untuk misi kami. Lalu ini tujuan dari perusahaan kami, yaitu memperoleh suatu keuntungan dan mendapat dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Lalu kedua, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang kita tawarkan. Ketiga, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Dan ini adalah gambar produk dari kelompok kami. Dan ini bisnis model kanvas kami. Oke, silakan dijelaskan bisnis model kanvasnya. Bisnis model kanvas dari Greatmood. Yang pertama, customer segment yang berupa anak sekolah dan orang-orang dewasa. Lalu yang kedua, value proposition. Cemilan enak yang pakai toksan. Zoom. Zoom manual. Zoom. Untuk value proposition, yang pertama cemilan enak yang berkualitas, yang kedua dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas, kemasan yang menarik dan higienis, yang terakhir pelayanan yang ramah, sopan, dan cepat. Untuk yang ketiga, customer relationship,
memberi promo di event tertentu. Yang kedua, menerima kritik dan saran pelanggan melalui media sosial atau kontak customer service kami. Yang keempat, channel. Meliputi penjualan Online. dengan sistem COD dan DO. Yang kedua, media yang digunakan untuk sistem penjualan online seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang kelima, revenue stream. Penjualan varian sosis. Yang keenam, key resource. Sumber daya manusia dan pengolahan bahan baku. Itu yang ketujuh, key activity. Pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Yang delapan, key partner. Kantin sekolah dan toko kelontong. Untuk yang sembilan, cost struktur. Pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya kemasan. Yang ketiga, biaya stiker label. Keempat, biaya gas. Kelima, biaya air. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apakah ada pertanyaan dari yang lain yang dimasukkan? Nah, ini mestinya bisa. Oke, silakan yang lainnya. Silakan, ada masukan atau pertanyaan. Oke, itu tadi jenis perusahaannya apa, jenis produknya apa, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang student enterprise itu sebenarnya bukan hanya produk, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi nanti presentasinya itu harus dimulai dari perusahaan itu apa. Nah, perusahaan dengan produk itu kan beda. Dan gitu. Nah, perusahaan itu memproduksi apa? Gitu. Nah, contohnya tadi yang dirimu mengatakan apa namanya tadi? Yang dijual apa? Yang dijual, Candi. Olahan sosis. Olahan sosis. Yang dijual adalah olahan sosis. Oke. Olahan sosis itu berupa apa? Berupa sosis gulung mungkin. Sosis gulung yang dibalut sama roti. Apalagi? Nah, olahan sosis ini brandingnya apa? Produk brandingnya apa? Nah, bisa yang lain bisa jawab. Produk brandingnya apa itu? Jadi ingat ya, ini betul-betul Anda harus lakukan memulai satu inisiatif kegiatan pertama mendirikan student enterprise, ya. Mendirikan student enterprise. Oke. Jadi mendirikan student enterprise itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mendirikan perusahaan. Perusahaannya namanya student enterprise. Nah, perusahaanmu apa? Perusahaan itu apa? Bergerak di bidang apa? Ya kan? Perusahaanmu apa, bergerak di apa, siapa yang mendirikan, orang-orang yang mendirikan itu namanya CEO, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian produknya apa, brandnya apa. Nah, tadi brandnya apa tadi, Candi? Brandnya logo, seperti logo ya. Yang namanya brand itu merek, kalau logo itu kan logo lain, kan gitu loh. Nah,
Sekarang dirimu sekarang ini bertiga membuat perusahaannya perusahaan apa namanya? Nah, Perusahaan Great Mood. Great Mood, ya, oke. Perusahaannya namanya Great Mood. Nah, Great Mood itu punya produk apa? Olahan sosis. Olahan sosis itu mereknya apa? Sosis Mudi, Pak. Apa mereknya? Sosis Mudi. Sosis Mudi, oke. Good, oke. Berarti brandingnya itu ada branding perusahaan dan branding produk. Ya, ada branding perusahaan, ada branding produk. Perusahaan memiliki produk-produk. Sekarang ini produknya adalah sosis. Sekarang sosis yang dimaksud sekarang ini adalah produknya adalah apa tadi? Sosis Mudi. Sosis Mudi. Nah, kan gitu. Nah, sekarang dari situ coba ditampilkan lagi itu ininya apa namanya? Apa itu? Kanvasnya, bisnis kanvasnya ditampilkan lagi. Bisnis kanvasnya. Ya, Great Mood perusahaannya, terus produknya itu, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kita memiliki satu produk, itu mesti kita memiliki target pasar atau target customer. Nah, bagaimana menentukan target pasar atau target customer itu ada beberapa cara. Salah satunya kita identifikasi niche marketnya. Niche market itu bagaimana? Adalah pasar yang khusus, target yang khusus. Ya, atau market yang umum, yang luas. Jadi kita targetkan untuk masyarakat yang luas. Nah, di sini dikatakan ada anak-anak remaja, lalu kemudian orang-orang dewasa. Nah, ini kan belum ketahuan itu siapa nanti yang akan membeli produkmu itu. Anak-anak remaja itu ya oke lah, anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu yang bagaimana, siapa gitu. Karena apa? Ketika nanti Anda itu masuk di target anak sekolahan sama anak mahasiswa kan beda. Seleranya beda, ya kan, seleranya beda, lalu kemudian keinginannya beda. Kan begitu. Nah, itu harus kita identifikasi. Itu gunanya apa? Itu termasuk nanti dirimu akan berurusan dengan branding, marketing, dan selling. Tanpa kita bisa menentukan customer segment atau target pasar, ya kita nggak bisa selling. Karena apa? Ketika selling itu kita harus sudah tahu siapa sebenarnya target pasar kita. Nah, sekarang Anda sudah menentukan di situ anak-anak remaja. Nah, anak-anak remaja ini dalam konteks nanti kita membranding kan sangat berbeda dengan orang dewasa juga. Ya, oleh sebab itu remaja pun harus dilihat antara siswa atau mahasiswa kan gitu. Karena apa, kekuatan budget mereka juga berbeda. Nah, di situ nanti akan menentukan marketingnya, cara Anda melakukan penjualannya. Tapi sisi lain sebenarnya kalau ini kita berbicara tentang produksi, itu akan berpengaruh terhadap produksi. Kalau dalam konteks penjualan ya kita mencarikan satu produk yang sama dengan karakteristik daripada customer segment, ya. Nah, coba dipikirkan, apakah karakteristik dari anak remaja yang sekolah, ya, anak sekolah dengan mahasiswa itu beda nggak karakteristiknya? Gimana, Sandy? Nah, beda kan? Nah, contohnya gimana, Sandy? Kalau misalnya sama-sama kita menyediakan sosis untuk mereka, nah, kira-kira perbedaan karakter antara anak-anak sama anak sekolah sama mahasiswa kira-kira apa? Di mana berbeda?
Mungkin rasanya, mungkin keuangannya. Kalau ada perbedaan tentang ciri khas keuangan, berarti nanti apa yang harus kita siapkan, Sandy? Manajemen keuangannya. Harga. Nah, ya harga. Sekarang kalau kita menentukan harga yang murah atau harga yang mahal, pengaruhnya terhadap apa? Terhadap produk. Ya, terhadap produk ya. Bahkan barang yang sama bisa dijual lebih murah dan lebih mahal. Nah, disitulah kenapa, Sandy, itu harus kamu revisi itu. Itu kenapa harus ada customer segment itu jelas. Misalnya kalau untuk mahasiswa, walaupun itu sosisnya sama, ya barangnya sama, tetapi kemasan pasti berbeda kan? Yeah. Kemasan berbeda, harga berbeda, itu nanti akan mempengaruhi di value proposition. Nah, disitulah akan ada namanya product variation. Nah, kan itu. Selain product variation juga ada yang namanya itu adalah taste variation. Taste ya. Taste itu apa nih? Rasa. Iya, seperti itu kan, Sandy. Jadi itu diperjelas, Sandy. Dan dalam konteks branding juga Anda harus bisa menciptakan situasi di mana orang itu bisa mengingat dan dia itu bisa bisa tertarik, lalu kemudian dia memutuskan untuk membeli kan gitu. Ya kan gitu kan, dalam konteks marketing nanti juga kita bisa masukkan aktivitasnya ada di dalam customer relationship-nya itu. Sehingga itu akan terjadi selling gitu. Karena ini kan dirimu mau usaha ini akan inisiatifnya akan dilakukan produksi lalu penjualan kan gitu ya. Ini kan bukan berarti dirimu menjual kan, bukan trading kan. Nah disitulah yang kita harus perhatikan, Sandy. Jadi nggak apa-apa soal kok cuma sosis, enggak cuma ya, kalau dirimu lakukan dengan baik akan bagus gitu. Nah di situ customer segment itu sangat penting bagi dirimu untuk menentukan siapa sesungguhnya customer saya yang memang betul-betul nanti kalau itu kita jual kepada mereka, itu mereka sudah betul-betul menjadi pembeli, dan tentu itu akan kita hubungkan dengan branding kita. Kalau anak-anak sekolah, kalau tentang sosis kan, bagaimana mereka mengingat itu dan bagaimana mereka bisa tertarik untuk membeli, ya tentu ada caranya sendiri, dirimu kan tahu dan ya karakteristiknya anak. Karakteristiknya mahasiswa juga begitu sama kan. Jadi kita mungkin mahasiswa perlu satu makanan yang handy, yang bersih, yang ini ya, semuanya perlu yang bersih ya. Tapi sisi lain itu rasa, variasi rasa, lalu kemudian bisa saja barang yang sama ya, yang besarnya juga sama, tapi dengan kemasan berbeda, itu dia bisa berbeda harganya kan gitu. Nah orang dewasa misalnya, Sandy, orang dewasa juga begitu. Siapa sih orang dewasa itu? Apakah yang saya maksud adalah ibu rumah tangga yang biasa jual beli di pasar meter pagi hari? Nah itu kan pasti berbeda. Kemasannya juga berbeda. Cukup dengan plastik misalnya, dititipkan konsinyasi dengan para penjual sayur meter itu. Contohnya begitu kan, beda nanti di ininya. Di pola pemasarannya beda, di value proposition-nya juga beda. Nah, lalu kemudian apa lagi? Misalnya pegawai itu. Orang dewasa itu diantaranya pegawai. Nah itu kenapa kita tuliskan seperti itu? Karena itu nanti akan membawa kita ke dalam produk olahannya itu, termasuk packagingnya, yaitu apa istilahnya ya, bagaimana kita mengemas gitu. Jadi di situ termasuk produknya apakah dengan jenis yang kecil, besar, sedang, lalu rasa, lalu kemudian juga
kemasan seperti itu. Ini kalau kita memang betul-betul mau dari hulu sampai hilir ya. Jadi itu diperjelas, Sandy. Nanti direvisi seperti itu untuk dirimu sendiri. Oh, aku kepinginnya aku menjual itu ke anak-anak loh. Anak-anak itu siapa saja sih? Nah, untuk anak-anak seperti itu aku harus bikin yang seperti apa sih? Nah, itu aku harus bikin seperti apa? Itu adalah produk. Nah, produk itu ada keunggulannya. Nah, keunggulan itulah ada di value proposition. Ini kan bahasa Inggris ya, agak susah ya kita ya. Value proposition kan proposisi nilai. Proposisi nilai padahal begini loh. Orang itu membeli sesuatu itu sesungguhnya kan bukan barangnya. Kalau saya lapar, saya membeli makanan gitu ya. Lalu saya membeli ayam geprek. Sebenarnya yang saya tuju kan bukan ayam gepreknya. Yang saya tuju adalah bagaimana saya bisa kenyang. Lalu bagaimana saya bisa memenuhi keinginan saya itu makan rasa ayam geprek itu. Nah, itulah yang disebut dengan values gitu. Jadi bukan semata-mata barangnya, Sandy. Sama halnya jadi dirimu kan akan satu jenisnya apa tadi? Sosis apa? Iya, ya, sosis mudi. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan satu jenis Sandy, ya itu bisa divariasikan berdasarkan apa tadi customer segment. Jadi kita udah tahu gitu. Jadi kalau jualan itu kita tidak meraba-raba itu. Apa Pak Pri itu pernah jualan? Ya saya pernah jualan. Sekarang kan Pak Pri jualan juga. Saat ini saya lebih banyak di training ya. Jadi saya juga kemarin ada kegagalan saya memasarkan training saya di Sumatera ya. Saya pikir ada satu partner itu bisa ini, tapi ternyata nggak ada orangnya. Justru saya dengan customer segment yang khusus yang sudah saya list, lalu kemudian hanya bicara melalui telepon itu jalan semua. Itu contoh ya. Nah contoh lain gini, Sandy, training saya itu sebenarnya sama ya. Leadership training ketika kita lakukan customer-nya itu adalah guru-guru SMK, lalu kemudian ada customer-nya lagi kemarin itu ada guru-guru madrasah ibtidaiyah sama madrasah sanawiyah. Nah, ini karakternya beda, makanya isi daripada training saya menjadi beda gitu. Walaupun prinsipnya sama itu. Nah, di antaranya variasinya beda. Ketika saya bicara dengan SMK ya di dalamnya ada variasi industri. Ketika berbicara tentang MTS dan MI itu di dalamnya ada variasi agamis, religius. Nah, sama halnya dengan sosis seperti ini. Ketika dirimu itu berbicara tentang untuk anak-anak, tadi sosis mudi itu, dan anak-anak mungkin budgetnya kecil ya, supaya dirimu juga tidak rugi, harus selalu ada laba, maka dibuatlah kemasan yang kecil tapi enak sesuai dengan selera anak-anak. Sehingga anak-anak itu akan membeli kali gitu, membelinya model kali kan gitu. Model kali itu dia kan mungkin uangnya sedikit tapi besok ingin lagi seperti itu. Itu contohnya. Untuk mahasiswa tentu kan beda. Nah disitulah maka dari customer segment ini diperjelas saja ya. Ini jadi itu sebenarnya selain itu juga harus dijelaskan nanti di profil ya. Di profil itu yang dimaksud customer segment anak-anak itu siapa, lalu karakteristiknya seperti apa gitu, Sandy. Nah, lalu di value proposition-nya itu, Sandy lihat tuh ya, contohnya value proposition itu ya ini berkualitas ya. Berkualitas yang dimaksud kualitas seperti apa, Sandy? Nah, itu diperjelas ya. Oke, jadi itu diperjelas. Nanti di profilnya diperjelas maksudnya kualitas itu apa, bahannya, lalu kemudian higienisnya, lalu kemasannya tidak memakai yang ramah lingkungan, misalnya seperti itu.
Jadi dirimu bisa betul-betul mempersiapkannya secara lebih baik gitu. Lalu kemudian dibuat dengan bahan-bahan yang iya, yang berkualitas. Ini bahan-bahannya ya, kualitas dan higienis tentu ya. Iya. Kemasan yang menarik dan ya. Jadi di selain itu juga mesti you bilang di situ ada variasi rasa kan gitu. Dan bagaimana value proposition itu untuk produk yang sama yang dilakukan oleh orang lain itu dirimu punya kekhasan gitu, kualitas yang beda gitu. Nah dari situlah maka ketika nanti masuk di dalam marketing ya, masuk di dalam marketing dan customer loyalitas ya, loyalitas apa itu pelangganmu. Nah disitulah kita akan berbicara tentang customer relationship. Gitu. Nah, customer relationship itu sesungguhnya itu hubungan dengan customer yang orang yang membeli barang-barangmu itu, orang yang menyukai dan membeli barang-barangmu itu. Jadi apa yang dilakukan terhadap itu? Memberikan promo di ya oke boleh. Jadi di sini kan lebih kepada marketing ya. Tapi bagaimana kita tetap menjaga bahwa orang yang membeli kepada kita itu bisa bisa loyal pada kita. Nah, promo itu kan juga harus dilakukan update terhadap mereka kan gitu ya. Memberikan promo dan update update informasi langsung kepada mereka. Itu contoh customer relationship. Menerima kritik dan saran, oke tentu ya. Jadi itu bagian daripada customer relationship. Nah, bahkan kalau mereka itu tidak beli lagi kepadamu, itu dirimu bisa kontak lagi. Tapi kadang-kadang orang itu kalau selalu dihubungi seperti itu, mereka merasa bahwa mereka itu ya risih gitu ya kadang-kadang. Tapi itu kan harus punya cara yang baik. Makanya dalam konteks branding, kalau kita sudah punya brandingnya sudah melekat pada mereka, mereka tentu akan cari kita kan. Oke, channel ya, channel itu yang dimaksud adalah value proposition itu sampai kepada orang itu. Kalau saya menginginkan sosis dari dirimu, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah saya membeli cara online, terus kemudian COD. COD itu sebenarnya kan model pembayarannya. Nah, ya, COD itu model pembayarannya. Kalau COD itu justru itu adalah ada di revenue stream. Revenue stream itu adalah aliran pendapatanmu, bagaimana barang itu atau value itu bisa dibayar ya, bisa ditransaksikan dengan dirimu sehingga pendapatan itu datang gitu. Contohnya COD itu adalah cash on delivery, itu cara bayar. Cara bayar itu ada di value proposition. Contohnya lagi jadi dibilang itu adalah transfer, money transfer misalnya. Jadi revenue stream itu bukan penjualan itunya enggak, tapi bukan penjualan sosisnya enggak. Revenue stream itu adalah diantaranya cara pembayarannya seperti apa. Itu. Nah, kalau channel itu bagaimana Anda mengantarkan value itu sampai pada orang itu. Contohnya dengan online pesanan online, iya, pesanan online misalnya kayak gitu. Terus delivery order. Nah, COD aja kan delivery order kan. Ya, COD itu channelnya itu delivery order, lalu kemudian pembayarannya COD, kan gitu ya. Itu. Ini ada media yang itu yang digunakan. itu.
Nah, kalau media berarti kan online ini ya, toko online ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang lain juga sama ya, diperhatikan. Jadi customer segment itu dijelaskan nanti kalau di profil dijelaskan. Kalau di sini kan cuma outline saja. Yang pertama itu kalau anak-anak ya anak-anak itu siapa? Anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa. Kalau orang dewasa itu siapa? Ya. Oke. Kalau customer relationship-nya itu tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kita menjaga loyalitas daripada customer itu. Lalu kemudian channel itu adalah bagaimana usaha atau produk itu value itu sampai kepada dirinya. Itu. Ya kalau untuk revenue stream-nya itu yaitu cara bayarnya itu, cara dirimu mendapatkan uangnya itu gimana. Jangan sampai nanti diutang mari ngono dirimu nggak dapat duitnya. Kan gitu Sandy. Dan itu sebenarnya konsepnya sesimpel itu bisnis ini ya. Lalu kemudian value proposition tadi sudah ini hubungannya dengan customer segment, dan customer segment itu hubungannya dengan branding, marketing maupun selling. Jadi konsep marketingnya pun itu sesungguhnya ada di sini antara customer segment, customer relationship, dan value proposition. Nah, kalau value propositionnya bagus, orang itu akan percaya pada dirimu, itu sudah masuk ke branding, kan gitu ya. Kalau kemudian orang percaya kepada kamu, pada produkmu, sehingga mereka membeli dan loyal terhadap dirimu, itu yang kita sebut dengan selling. Jadi kita bisa menjual ya. Jadi value proposition dan barang itu menjual dengan sendirinya gitu, Sandy. Ya, oke ya. Jadi coba nanti direvisi ya, untuk ada waktu beberapa hari ini kan minggu depan itu dikumpulkan kan. Nah, oke. Kenapa kemudian kita mengidentifikasi key activities gitu. Nah, untuk melakukan ini semuanya kan ada biaya aktivitas ya. Nah, biaya aktivitas itu apa saja yang kita keluarkan? Nah, di situ ada produksi, ada pemasaran, ya kan. Nah, itu di dalam konteks di situ juga mesti dihitung. Kira-kira dalam satu tapi tidak perlu ditampilkan di sini. Nanti disampaikan saja di keterangannya gitu. Nah, kalau seperti itu, maka ya satu hal yang penting adalah bagaimana kita itu melihat budgetingnya atau melihat cost ya istilahnya cash flow-nya itu kita untuk produksi atau how business work-nya itu kita caranya ya dicoba satu siklus ya. Jadi di sini hitungannya satu siklus. Satu siklus itu maksudnya satu siklus produksi, satu siklus penjualan dalam misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Nah, itu dalam 1 bulan itu kalau kita menjual itu berapa volume produk, lalu aktivitasnya apa saja, yang harus kita bayarkan apa, nah, itu nanti ditulisnya di cost structure, Sandy. Begitu juga key resource. Key resource itu sumber daya yang kita pakai. Sumber daya yang kita pakai itu ya manusia, peralatan kan gitu. Ya kan kalau peralatan pasti kan ada peralatan yang biaya tetap yang sudah dibayarkan duluan karena mungkin kita untuk memproduksi itu kita membeli peralatannya dulu kan gitu. Nah, untuk manusia ini kan ada wage, ada bayaran yang harus kita kasih kepada mereka pada pekerjaannya kan. Nah, itulah yang diidentifikasi. Nah, lalu itu nanti di cost structure itu ditulis lengkap. Di cost structure itu adalah dalam satu siklus saja. Satu siklus misalnya dirimu akan menjual sosis 1 bulan. 1 bulan dengan volume berapa. Nah, itu ditulis di situ pemasukannya. Pemasukannya. Jadi uang yang masuk untuk bisnismu berapa.
Lalu pengeluaran untuk apa saja, itu bahan baku dan semacam itu berapa. Kan gitu. Lalu proyeksi penjualannya berapa. Lalu proyeksi laba berapa. Itu ditulis. Ya, ditulis di neraca yang lengkap di situ. Nah, oleh sebab itu tim itu pikirkan bagaimana saya melakukan produksi ini dalam satu siklus. Karena dirimu kan mau memproduksi bukan sekedar menjual kan? Ya, jadi memproduksi dan menjual itu dalam satu siklus itu dicoba, dipikirkan, dihitung, lalu kemudian ditaruhlah di situ. Nah, sekarang key partners lah. Sekarang orang kan tanya, dirimu mau membuat ini punya modal enggak gitu. Nah, di situ dirimu mesti berpikir siapa key partner saya. Kalau misalnya toko key partnersnya, kalau kita membeli langsung ya itu namanya kita membeli ya. Tapi partner yang kita maksud adalah kita partner kerja kita. Kalau toko itu Anda ambil barangnya, misalnya sosis diambil itu untuk kemudian diolah dan dijual tanpa Anda harus membeli di awal dan dia nanti adalah akan mendapatkan bagiannya setelah itu Anda bayarkan 1 minggu misalnya, Anda bayarkan terus dia dapat bagiannya. Nah, itu kan partner gitu. Jadi artinya dalam mengolah ini dirimu tidak perlu menyediakan apa bahannya, tapi yang menyediakan bahannya toko itu. Yang mengolah dirimu, nah, labanya. Jadi biayanya untuk penyediaan itu dikembalikan, terus labanya dihitung sama beliau. Ini yang kita sebut dengan key partners. Jadi oleh sebab itu dalam bisnis memang benar kalau motivator ya seperti saya ini ngomongin orang ya bisnis itu tidak harus punya modal uang gitu, karena ada key partners itu. Nah itu ya. Lalu apalagi itu. Oke, kalau misalnya dirimu menjual sosis itu ada kan partner yang bisa bisa diajak ya apa saja. Untuk pengadaan modalnya, untuk bahan-bahannya. Saya berikan cerita misalnya ada orang menjual itu dengan cara konsinyasi, itu juga key partners gitu. Jadi kalau saya punya bahan itu tidak saya jual sendiri tapi saya taruh di tempatnya orang lain untuk dijualkan, itu namanya kan konsinyasi dan itu adalah partners juga ya. Oke ya, ada pertanyaan silahkan, ini sudah saya jelaskan secara detail ya, yang lain boleh bertanya. Jadi di profilnya, nanti di profilmu itu sebutkan perusahaanmu apa, pendirinya siapa, visi misinya apa, lalu produknya apa. Nah produknya itu disebutkan apa, lalu kemudian dibuatlah ini kanvasnya. Nah kanvas di dalam profil itu dijelaskan. Jadi yang kuning itu dijelaskan di bawah, misalnya apa ya, customer segment 1 anak-anak remaja. Customer segmen untuk produk saya ini adalah anak-anak remaja. Anak-anak remaja dimaksud adalah siapa berdasarkan analisis apa yang mereka punya, selera bagaimana, gitu. Ya, nanti dijelaskan di juga per poin gitu. Itu nanti profilnya itu akan Pak Pri nilai sebagai midterm test. Nah, lalu kemudian video itu juga sama. Video itu dimulai dulu memperkenalkan diri sebagai CEO dari perusahaanmu. Perusahaannya dikenalkan dulu. Jangan masuk ke produk. Perusahaannya apa sih? Itu. Ya, visi misi dan semacam, baru masuk ke produk. Produknya apa? Nah, kalau bisa ya mestinya di dalam video itu dirimu sudah bikin ya, sudah buat, terus kemudian orang testimoni gitu. Orang makan produkmu itu lalu kemudian dia kasih testimoni. Nah, di videomu begitu. Selengkap itu nanti nilainya akan lengkap juga. Yang lainnya sama ya, seperti itu. Oke, sekarang ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, jadi
Semuanya tolong diperhatikan ya, teman-teman ya. Semua diperhatikan, yang sudah mengumpulkan segera revisi untuk mendapatkan nilai terbaik. Video dibuat ya, video dibuat mulai dari memperkenalkan diri, perusahaannya apa, lalu produknya apa, lalu kemudian testimoni pengguna produk. Nah, nanti jangan di-upload di YouTube pribadimu, tapi kirim dulu ke Busit ya, karena nanti akan saya taruh di Busit. Ya, kalau misalnya dirimu ingin membuat pembukaan yang running bumper, ya nggak apa-apa. Nanti untuk yang di sininya nanti saya akan olah lagi. Bikin bumper yang bagus boleh aja, nggak apa-apa. Oke, jadi video dan profil itu dikirimkan ke Pak Pri melalui blueshift.tv@gmail.com ya. Paling lambat minggu depan itu hari Selasa. Berarti dirimu punya waktu. Hari Selasa tak kasih waktu sampai jam 23.00. Ya. Jadi ini adalah kelas terakhir kita. Nah, oke. Lalu Nasiroh nanti akan bersama Pak Pri untuk melihat ini ya, presensinya teman-teman. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Oke, saya mau foto, silahkan on cam. Yang belum mandi ya biarin aja, nggak apa-apa ya. Oke, ayo saya mau foto, silahkan on cam semuanya. Ini the last class loh ya. Oke, ayo on cam kabeh. Yang ganteng-ganteng gitu ya, Farhan. Ya. Oke, Firdaus, Hendy, Kisti mana Kisti? Abi mana? Abi mana Abi? Abi, Sofi Nasiroh ya, nanti kita akan ini ya, presensi ya, Nabiroh. Beta mana Beta ini? Beta, Dasri, Rika mana? Rika, Ali mana Ali? Oke, kita foto ya. Oke, ayo yang lainnya siap, senyum ya. Rika sama Dasri nggak ada. Beta, Bimo. Oke, 1, 2, 3. Wah, baru muncul Rika. Oke ya. Oke, muncul dulu. Yuk. Muncul dulu, semangat dong, semangat. Jaga kesehatan ya semuanya ya. Sama dulu, semangat. Yuk, kita foto dulu ya. Ini Beta, Sofi mana Sofi nih? Sofi tadi muncul pagi, sore tadi ya. Saya agak terlambat tadi. Oke, let's do it now. Kisti mana? Oke, 1, 2. Ali udah muncul nih, Ali ini. Wah, top ini Ali ya. Oke, gambarnya Doli. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Semuanya sehat ya. Semuanya sehat ya. Dan sekali lagi segera dikirimkan ya ininya ya. Tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.